Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Barokatuh. Ya, semoga di pagi hari yang cerah ini semangat daripada anak-anakku untuk belajar tidak kalah cerahnya, tidak kalah semangatnya. Meskipun saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19, kita doakan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua senantiasa diberikan keselamatan serta kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa karena ini kita via virtual, jadi silakan anak-anakku tulis namanya di kolom chat sebagai bukti presensi pada kesempatan pada hari ini. Ya, jika sudah, selanjutnya saya ajak anak-anakku sekalian untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dan materi kita pada hari ini yakni mengenai ide pokok suatu bacaan serta perkembangbiakan secara generatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. 3. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kira-kira pernah tidak di antara kalian mendengar kata ide pokok sebelumnya? Pernah Bu. Ya, pernah ya. Ada yang tahu nama lain daripada ide pokok? Tema. Ya, ada yang mengatakan tema. Apalagi? Bisa pula disebut sebagai gagasan pokok atau pokok pikiran. Ya, gagasan utama, pikiran utama. Ya, jadi ide pokok itu merupakan gagasan pokok atau pokok pikiran utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Selanjutnya, silahkan anak-anakku sekalian buka bukunya. Sembari saya akan menampilkan sebuah video untuk kemudian silakan anak-anakku sekalian untuk simak dengan baik. Ya, jadi silahkan anak-anakku sekalian perhatikan video yang Ibu tampilkan. Ini akan menjadi bahan kalian untuk amati, untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan setelah kalian mengamati video ini. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Ya, jadi sebenarnya isi dari video
Sudah Ya, disimak jadi videonya? bagaimana dengan anak-anakku sekalian? Jelas ya? Apakah videonya telah disimak? Dan apakah jelas Sudah, Bu. video yang Ibu tampilkan? Ya. Jelas. Jadi ketika sudah disimak videonya, sekarang kita belajar tentang ide pokok. Jadi siapa kira-kira yang bisa langsung menebak apa ide pokok daripada bacaan tersebut, dari video bacaan tersebut? Ayo, Bu. Ya, silakan. Nah, Sri Wahyuningsih. Jadi, ide pokok dari video yang telah ditonton tadi yaitu adalah perkembangbiakan jagung atau proses perkembangbiakan jagung. Ya, betul ya. Betul yang dikatakan oleh Sri Wahyuningsih. Isinya adalah proses perkembangbiakan jagung. Yang lain, ada yang ingin mengajukan pendapatnya juga mengenai ide pokok apa sih yang kalian dapat dari video yang kalian tonton barusan? Ibu, Ya, silakan, Mas Niati. dari video tersebut saya menemukan bahwa sudah, Bu. Oh iya, oke. Ya, jadi terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah berani mengajukan langsung pendapatnya tentang ide pokok yang didapatkan dari video atau bacaan mengenai perkembangbiakan generatif daripada jagung. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak baik-baik lagi, dan setelah ini silakan kalian tulis di buku tulis kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Tumbuhan jagung ini merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang secara generatif yang berada di sekitar kita, yang banyak berada di sekitar kita. Utamanya untuk wilayah kita, wilayah agraris, di mana salah satu mata pencaharian petani yaitu adalah dengan bertani jagung. Jadi untuk jagung sendiri sudah banyak ditemui di wilayah kita ya. Baik, kegiatan selanjutnya adalah saya akan kembali menampilkan sebuah video yang kalian tugasnya adalah untuk amati kembali. Silakan perhatikan baik-baik. Ya, jadi silakan diperhatikan. Nah, Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung. Ya, sudah ya. Itu adalah video mengenai perkembangbiakan secara generatif. Tapi sebelumnya saya mau tanya kepada anak-anakku sekalian. Tahu nggak sih kalian apa itu perkembangbiakan secara generatif? Generatif ini sebenarnya apa? Ada yang tahu? Ya, jadi perkembangbiakan secara generatif itu biasa pula disebut dengan perkembangbiakan secara kawin atau terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, biasanya tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini itu adalah tumbuhan yang berbiji. Buahnya berupa biji. Terdapat bijinya seperti padi, mangga, durian, dan jambu. Dan contoh yang kita ambil tadi pada bacaan adalah tumbuhan jagung. kira-kira ada yang tahu tidak?
contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau dengan menggunakan bijinya. Salah satu contohnya tadi yakni jagung. Mangga. Ya, kacang, mangga, jeruk, apalagi? Jambu. Ya. Jambu, Bu. Jambu. Ya, jambu. Dan masih banyak lagi ya. Ya, jadi karena kalian telah paham mengenai tumbuhan-tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin atau tumbuhan yang berbiji, maka tugas kalian di rumah adalah kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Untuk kalian mempermudah, kalian mau mengomunikasikan atau mendiskusikan hasil kerja kalian. Kalian bentuk kelompok. Nah, tugasnya adalah, silahkan perhatikan, tugasnya adalah kalian amati di lingkungan sekitar rumah kalian atau di sekitar lingkungan hidup kalian, tumbuhan apa saja yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Kalian buat daftar, kemudian kalian buat di paper. Kalian bisa kreasikan sedemikian rupa, sekreatif kalian. Bagaimana caranya kalian mengkreasikannya sehingga tampak lebih menarik. Nah, kalian kumpulkan daftar tumbuhan paling banyak, sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Dan setelah itu, kalian pilih salah satu dari tumbuhan yang kalian pilih untuk kalian gambar proses perkembangbiakannya, mulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan muda, dan sampai dewasa hingga berbuah. Nah, kalian gambar seperti itu, kalian gambar sebagus-bagusnya. Paham ya mengenai tugasnya? Ya, saya kira untuk tugasnya sudah cukup jelas. Ketika pun nanti ada yang ingin ditanyakan karena kurang jelas, silahkan hubungi saya, jangan sungkan. Silahkan hubungi saya. Intinya kerjakan tugasnya dengan baik, silahkan berdiskusi, dan silahkan kumpulkan, ingat tepat waktu. Dan kalian stay safe di rumah. Jaga kesehatan, rajin beribadah, rajin berdoa, semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul seperti sedia kala. Saya kira itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.